warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan kepada ketua. Semuanya siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absennya masing-masing. Jadi, sebelum Ibu memulai pengambilan absen, ketika Ibu menyebutkan nama Ananda harus menyebutkan satu kata yang Ananda rasakan. Bisa? Contohnya, Alda, bahagia Bu. Misalnya Ricci, sedih Bu, lapar Bu, haus Bu. Seperti itu contohnya ya. Bisa? Farah, ada Bu. Bahagia Bu, bahagia. Ahmad, sembuh. Abel, sedih kenapa Abel? Alda, senang kenapa Alda? Uang jajan lebih. Vindo, gimana Vindo? Bahagia kenapa Vindo? Apa Vindo? Oh, boleh bawa HP. Akila, hadir Bu. Gimana Akila? Senang Bu. Senang kenapa Akila? Dapat uang jajan lebih. Arumi, apa bahagia Rumi? Bahagia ketemu teman-teman. Aspia, bahagia kenapa Sia? Bima, apa yang dirasakan Bima? Senang Bu. Senang kenapa Bima? Bulan Ramadan hakik Bu. Bulan Ramadan kakek. Bahasa Indonesia ya Bima. Iya Bu. Cika, senang kenapa Cika? Ketemu teman-teman. Excel, senang kenapa Excel? Belajar HP. Fahmi, mana Fahmi? Gimana Fahmi? Kurang bahagia Bu. Kenapa kurang bahagia Fahmi? Kurang bahagia ya sih. Faika, kenapa senang Faika? Jajan lebih. Ya banyak yang dapat uang jajan lebih ya di kelas ini. Farel, Senang Bu. senang Bu. Senang. Sedih aus. Sedih tapi haus. Mau minum. Kalau mau silakan izin. Hafid, senang kenapa?
kenapa? Ya, sedih aja Bu. Sedih aja. Kaisa, Sedih Bu. apa sedih Kaisa? Tapi sekarang Muhammad Fadli, ada yang tahu alasannya? Muhammad Rizky Nuryuda, ya Nuryoda, kurang bahagia. Putri Fatimah, kenapa? Ketemu teman-teman. Kaisa, Raisa Azahra, Bu. senang. Kenapa senang Raisa? Namanya Ricci. Bu. Senang Bu. Siapa senang Ricci? Bisa mendapat HP Bu. Siti Aisyah. Senang, kenapa Siti? Senang senyum Siti. Siti Tahara. Welina. Senyum. Kenapa senang Welina? Widya. Kenapa? Banyak yang senang ya di kelas ini. Kami semua senang hati. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Apa? Perangkat keras. Minggu kemarin Peramban. peramban atau searching ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai perangkat keras komputer. Ada yang tahu apa itu perangkat keras komputer? Tahu. Coba yang tahu angkat tangan. Nah, coba Raisa dulu. Apa Raisa? Mouse, contohnya mouse. Apa lagi? Keyboard. Nah, untuk Yuliana apa? Pengertiannya Bu. Ya, terserah. Apa aja tentang perangkat keras komputer? Perangkat keras adalah perangkat dari komputer yang bisa kita sentuh secara langsung dan bisa kita gerak atau bisa. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Raisa dan Juliana. Benar ya apa yang dikatakan teman-teman tadi, perangkat keras komputer itu benda yang dapat kita pegang ataupun kita geser. Contohnya seperti yang dibilang Raisa tadi, contohnya mouse sama keyboard. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menjelaskan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita setelah mengetahui atau memahami apa itu perangkat keras komputer. Di mana setelah kita belajar perangkat keras komputer ini, anak-anak semua dapat menjelaskan pengertian serta peran dari perangkat keras komputer tersebut. Serta anak-anak semua nantinya akan dapat mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras dan berdasarkan bentuk serta ciri-cirinya. Contohnya nanti anak-anak akan belajar gimana sih ciri-ciri ataupun bentuk dari mouse, dari keyboard yang telah disampaikan oleh Resa tadi. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui spesifikasi dasar perangkat keras komputer. Serta anak-anak semua dapat menjelaskan apa saja komponen-komponen utama dalam penyusunan perangkat keras. Nah, yang terakhir, anak-anak semua dapat menyikapi dan serta menunjukkan sikap aktif dan tanggung jawab dalam menggunakan perangkat keras. Karena perangkat keras itu bisa digeser ataupun dipegang, berarti perangkat keras ini juga dapat gampang rusak. Contohnya seperti benda
ketika benda jatuh itu pasti akan retak kan, akan pecah contohnya. Nah, lanjut. Apa sih pentingnya belajar perangkat keras komputer itu? Nah, pada saat kita belajar nanti, Ananda dapat memahami cara kerja komputer, gimana sih cara bekerja keyboard itu, gimana cara bekerja mouse itu, gimana cara bekerja monitor itu. Sebelumnya ada yang pernah melihat mouse ataupun keyboard? Di mana? Di komputer, Bu. Ada yang pernah main komputer? Main HP pernah? HP itu termasuk komputer atau enggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena tidak memiliki perangkat keras. HP itu sama kayak komputer, fungsinya pun sama. Di HP pun ada keyboard, tapi tidak ada mouse. Keyboardnya di layar sentuh. Nanti ibu akan menjelaskan di komputer itu juga bisa layar sentuh kayak di HP. Nah, penting yang kedua yaitu Ananda semua dapat meningkatkan kemampuan Ananda dalam menggunakan teknologi serta bisa melatih keterampilan berpikir logis dan teknis dan bisa mencegah Ananda dalam mengatasi kerusakan yang mungkin akan terjadi jika tidak dilakukan penjelasan bagaimana sih cara memelihara komputer itu dengan baik. Serta yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap teknologi. Setelah ibu menjelaskan tadi ada mouse, ada keyboard, ada monitor, pasti Ananda ingin tahu kan gimana sih mouse itu, gimana sih monitor itu, gimana sih keyboard itu, benar? Ya, Bu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Juliana tadi, perangkat keras itu bisa digeser, Bu, bisa dipegang, Bu. Benar ya? Apa yang dikatakan Juliana tadi? Sebenarnya perangkat dalam komputer itu ada dua. Yang pertama perangkat keras dan yang kedua perangkat lunak. Ada yang pernah dengar perangkat lunak? Pernah, Bu. Apa itu perangkat lunak? Aplikasi di dalam komputer yang tidak bisa disentuh. Oke. Perangkat lunak itu kebalikan dari perangkat keras. Di mana perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware dalam bahasa Inggrisnya merupakan semua bagian fisik dari komputer yang dapat kita lihat, kita sentuh dan kita rasakan secara langsung. Berbeda dengan perangkat lunak atau bisa disebut dengan software dalam bahasa Inggrisnya. Di mana perangkat lunak ini yang berbentuk program atau aplikasi yang dikatakan oleh teman kita tadi. Di sana dapat kita simpulkan bahwa perangkat keras itu adalah benda nyata yang menjadi alat utama komputer bekerja. Tanpa adanya perangkat keras, komputer tidak akan berfungsi dengan baik. Misalnya, komputer kalau tidak ada keyboard, apakah bisa berjalan dengan mulus? Tidak bisa. Komputer tanpa monitor. Monitor itu yang mana, tahu? Tidak. Kalau komputer tanpa mouse, Bisa gimana? susah. Gimana? Ada ya, contohnya seperti ini. Kursor. Ini di dalam komputer, tapi itu kalau komputer yang sering Ananda lihat itu tidak ada kursornya, jadi membutuhkan mouse itu tadi. Nah, apa sih fungsi dari perangkat keras komputer? Fungsi
dari perangkat keras komputer ini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai alat input atau masukan, di mana perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard yang digunakan untuk mengetik huruf ataupun angka, sedangkan mouse digunakan untuk mengarahkan pointer atau memilih menu di layar. Kalau nggak ada keyboard kita nggak bisa ngetik kan? Walaupun keyboardnya ada di layar bu, kayak HP bu, tetap aja itu namanya keyboard. Sama kayak mouse tadi, mouse kalau nggak ada kursor nggak akan jalan. Sama seperti Ananda itu menggeser-geser layar, itu sama kayak kursor. Nah selanjutnya yaitu sebagai alat proses pengolah data. Sebagai alat proses atau pengolah data, di mana setelah data dimasukkan, komputer memerlukan alat untuk mengelola menjadi informasi yang berguna. Perangkatnya seperti CPU atau RAM yang berfungsi untuk memproses dan mengatur jalan semua perintah dari pengguna. Di Ananda pernah dengar CPU atau RAM? CPU atau RAM pernah? Kalau RAM? RAM di HP. Jadi RAM itu apa sebenarnya? Penyimpanan. Betul. Sama seperti CPU ini. CPU ini juga penyimpanan dan seperti RAM ini kan penyimpanan internal dan CPU penyimpanan eksternal. Bentuk CPU pernah lihat? Nanti kita ulas ya. Nah, fungsi yang ketiga dari perangkat keras komputer yaitu sebagai alat output atau keluaran, di mana perangkat ini juga menampilkan hasil olahan data oleh komputer. Contohnya apa? Monitor. Nah, monitor. Kalau nggak ada monitor gimana? Tidak bisa menampilkan gambar atau file. Nah, betul. Monitor ini layar dari komputer atau layar HP kalau dalam keseharian Ananda. Tanpa adanya monitor, gambar nggak akan keluar. Gimana Ananda mendapatkan informasi kalau gambarnya nggak ada? Gimana Ananda memainkan HP kalau LCD-nya nggak ada? Betul? Nggak mungkin mesinnya aja kan? Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat penyimpanan data. Ini digunakan untuk menyimpan informasi baik secara sementara maupun permanen. Contohnya hard disk dan flash disk yang menyimpan file, dokumen, gambar, dan video. Ada yang pernah mendengar hard disk atau flash disk? Pernah. Kemana? Di laptop. Mana lagi? Di komputer. Di HP. Di HP apa nih? Yang flash disk atau hard disk? Flash disk. Di speaker ada? Yang mana? Flash disk untuk menyimpan kan? Lanjut fungsi yang kelima yaitu sebagai alat komunikasi. Beberapa perangkat keras juga digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan lain seperti modem atau kartu jaringan atau LAN card. Kalau di dalam kehidupan Ananda sehari-hari contohnya apa? Modem dan kartu jaringan ini ada yang tahu contohnya? Kartu HP. Kalau nggak ada kartu HP bisa tetap komunikasi. Kalau ada kartu HP tapi nggak ada paket bisa komunikasi. Bisa di telepon biasa. Kalau nggak ada kartu jaringan dan paket bisa kita main sosmed. Nah, jadi dapat
internet ataupun jaringan lokal. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Kalau mau bertanya silahkan. Tidak ada? Oke, kita lanjut mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan ciri. Yang pertama ada keyboard. Mana yang keyboard? Nih, ada yang bisa membaca, tolong ibu membacakan pengertian keyboard. Ada yang bisa? Silakan Juliana. 1. Keyboard. Keyboard merupakan salah satu alat input utama pada komputer. Bentuknya berupa papan datar dengan banyak tombol yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Melalui keyboard, pengguna bisa mengetik teks, memberi perintah, dan mengoperasikan berbagai program di komputer. Oke, terima kasih Juliana. Nah, jangan lihat sini ya. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri dari keyboard ini? Coba ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari keyboard? Memiliki alfabet, Bu. Memiliki alfabet. Ini mouse, ini keyboard. Bisa kan membedakannya kan? Bisa, Bu. Nah, caranya gimana? Kalau keyboard berbentuk papan datar dan ada tombol, Apalagi? angka, dan simbol-simbol. Apalagi? Ada yang lain? Yang lain gimana? Berbentuk persegi panjang. Di HP bentuknya segi panjang atau bulat? Segi panjang, Segi panjang. Apalagi? terdiri dari huruf alfabet. Terdiri dari huruf-huruf. Di mouse ini ada huruf-huruf? Tidak. Persegi panjang? Tidak. Bersimbol? Tidak. Kotak? Tidak. Tapi bisa dipegang? Bisa. Persamaannya apa? Bisa dipegang. Bisa dipegang. Jadi di keyboard ini ada dua versi. Keyboard yang bisa dihubungkan dengan kabel, ada juga keyboard yang bisa dihubungkan dengan Bluetooth. Sama kayak handsfree. Bisa juga kan sama Bluetooth? Nah, sama seperti itu. Keyboard ini bisa pakai kabel ini, nanti dicolokkan ke sini. Nah, ini komputernya bisa dicolokkan ke sini. Bisa perhatikan? Nah, bisa dicolokkan ke sini. Bisa juga keyboard itu yang dari sambungan Bluetooth. Jadi keyboard apa tadi itu apa? Coba baca sama-sama. Keyboard tadi apa? Salah satu alat input utama pada komputer. Bentuknya berupa papan datar dengan banyak tombol yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Melalui keyboard, pengguna bisa mengetik teks, memberi perintah, dan mengoperasikan berbagai program di komputer. Ciri-cirinya. Memiliki tombol keras dan banyak abulat, pagar, atau US dollar. Seperti simbol-simbol kan? Jadi ada berapa jenis tadi keyboard? Dua jenis. Yang pertama? Yang kedua? Menggunakan Kabel. Atau yang menggunakan koneksi Bluetooth. Ada yang ingin bertanya tentang keyboard? Tidak. Yakin? Yakin. Oke, kita lanjut.
ciri-cirinya? Ada yang tahu ciri-cirinya? Tahu. Memiliki dua tombol utama. Kiri dan kanan. Ya, memang ada ya tombol. Memiliki dua tombol kiri dan kanan serta sebuah roda di tengah yang disebut scroll wheel. Nih, kiri kanan. Ini roda, betul? Memiliki tombol kiri dan kanan. Rodanya di mana? Memiliki tombol kiri dan kanan serta sebuah roda di mana? Kiri dan kanannya? Ini. Memiliki tombol kiri dan kanan dan roda di mana? Ini rodanya. Ini tombol kiri, ini tombol kanan. Bisa? Memiliki tombol kiri dan kanan serta rodanya. Oke. Ada yang pernah main PS? Belum. Ada yang pakai mouse nggak? Ada. Ada. Pakai stick? Pakai di Ada. Toledas tuh. Berarti pernah gunakan ini kan? Pernah. Nah, mouse ini bisa digerakkan di atas permukaan datar seperti meja atau alat khusus seperti mousepad. Jadi ada alat khusus yang digunakan untuk mouse. Karena jika tidak datar atau tidak datar permukaannya itu, mouse ini tidak akan bergerak di komputer. Yang ketiga ada jenis optical mouse yang menggunakan cahaya laser untuk membaca gerakan, dan wireless mouse yang tidak memerlukan kabel. Nah, jadi sama seperti keyboard tadi, mouse ini ada juga yang nggak pakai kabel, ada juga yang Bluetooth. Nah, di mouse ini juga ada cahaya. Nih, ini contoh mouse-nya yang masih berfungsi, tapi ketika ini ada cahayanya, tapi ada beberapa mouse ini ketika digerakkan ke sini, maka kursornya itu, ada yang tahu gimana bentuk kursor di dalam layar? Yang kayak panah. Tahu kan? Nah, di sana nanti ada mouse yang memiliki cahaya laser di sini. Jadi kursornya itu bercahaya di sini. Yang biasanya itu kan warna hitam dan putih ya. Jadi ada beberapa mouse itu yang ada lasernya. Mouse ini juga berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah pengguna saat mengoperasikan komputer, terutama dalam pekerjaan grafis dan desain. Kebanyakan yang menggunakan mouse ini adalah anak grafis ataupun anak desain untuk mengedit video, mengedit foto, mengedit gambar-gambar, anime contohnya. Ada yang mau bertanya seputar mouse? Farel kenapa sakit? Kita lanjut. Monitor. Monitor merupakan alat output utama yang
berjalan. Kalau komputer tanpa monitor tidak bisa berjalan. Berjalannya apa nih? Dioperasikan. Tidak bisa dioperasikan, tidak bisa melihat layar. Kalau ini nggak ada gimana? Tidak bisa melihat gambar. Di sini yang mana monitor? Layarnya. Layarnya nih. Ciri-ciri monitor? Ciri-ciri ini sebutin aja apa yang dilihat di sini. Berbentuk seperti layar. Ukurannya bervariasi. Ukurannya bervariasi. Ada berbagai jenis. Ada berbagai jenis seperti LCD, LED, dan OLED. Dan ukurannya bervariasi. Ada yang pernah lihat komputer sebesar televisi? Ada. Lebih besar dari televisi? Ada. Sekarang ada televisi yang bisa buka YouTube kan? Ada. Itu termasuk komputer? Termasuk. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, dan video maupun grafis dari hasil pengolahan komputer seperti yang Ibu sebutkan tadi. Dan juga monitor sekarang juga bisa dilengkapi dengan fitur layar sentuh atau touchscreen seperti di HP. Contohnya televisi yang bisa nonton YouTube tuh bisa kan? Digeser-geser pakai tangan. Ada yang pernah coba? Lihat. Ada dilihat di video. Yang dimana dari layar sentuh ini yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan tampilan di layar. Contohnya di sini. Nah, ini salah satu monitor yang memiliki fitur layar sentuh. Bisa bergerak ya? Bisa. Ini merupakan monitor atau komputer yang memiliki fitur layar sentuh. Ada juga komputer yang tidak bisa layar sentuh, itu kayak komputer yang ada di warnet. Yang sering main warnet bisa layar sentuh komputernya? Tidak. Ada yang ingin bertanya seputar monitor? Ingat-ingat ya, karena nanti kita ada diskusi kelompok seputar perangkat keras ini. Yang kepalanya tertidur, tolong diangkat ya. Tolong ya. Perangkat keras yang keempat. Ada CPU atau Central Processing Unit. Silakan Bima. Bacakan Bima pengertiannya. CPU. CPU sering disebut dengan otak dari komputer karena disinilah semua proses dan perintah dijalankan. Bentuk CPU biasanya berupa kotak persegi besar yang berada di bawah atau di samping monitor. Di dalam CPU terdapat berbagai komponen penting seperti prosesor, RAM, motherboard, power supply, dan hard disk. Semua komponen ini bekerja sama untuk memproses data dari input hingga menghasilkan output. Oke, terima kasih Bima. CPU ini adalah otak dari komputer. Oke, CPU itu adalah otak dari komputer. Jika tidak ada CPU ini, maka tidak ada apa? Tidak ada apa? Coba. Tidak ada apa? Tidak ada proses yang bisa berjalan.
Oke, betul Juliana. Tidak ada atau tidak bisa memproses perintah yang diminta tadi oleh komputer. Beri tepuk tangan dulu Juliana. CPU ini sama bentuknya seperti speaker kecil. Ketika Ananda pergi ke warnet ataupun memiliki komputer, pasti ada CPU di samping komputernya itu, berbentuk kotak seperti yang di gambar ini. CPU itu berbentuk kotak seperti speaker. Ya, Bu. Coba bacakan ciri-cirinya. Memiliki tombol power untuk menyalakan dan mematikan komputer. Terdapat port di bagian depan atau belakang untuk USB, kabel, monitor, dan koneksi lainnya. USB ya. Lanjut. Di dalamnya terdapat kipas pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Oke, terima kasih Rumi. Oke, di sini ada memiliki tombol power untuk menyalakan dan mematikan komputer. Jadi di komputer itu, jika sebuah komputer itu ingin dinyalakan, maka itu nggak sama kayak di Chromebook ini. Kalau Chromebook ini kan harus ini. Memang ada tombol powernya di Chromebook ini, tapi jika komputer yang terhubung sama CPU ini, maka kita nyalakannya tombol power yang ada di CPU. Terdapat port di bagian depan atau belakang untuk USB, kabel, monitor, dan koneksi lainnya seperti ini. Kayak lubang-lubang tuh. Itu nanti ada di belakangnya atau ada di depannya. Ini ada. Serta di dalamnya terdapat kipas pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Sama seperti di sini juga ada kipas. Nih, ada lubang-lubang di belakangnya. Tanpa adanya CPU, komputer tidak akan berfungsi karena tidak ada alat yang mengatur proses bekerja dari semua perangkat keras lainnya. Jadi CPU ini adalah Otak komputer. otak komputer. Kalau nggak ada komputer, kalau nggak ada CPU, apa komputer bisa jalan? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Udah paham sama ciri-cirinya? Udah. Oke, kita lanjut. Lanjut ke printer. Ada yang pernah dengar printer? Ada. Di mana? Di fotokopi. Guna printer untuk apa? Untuk ngeprint draft. Untuk mencetak dokumen. Printer adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengatur ataupun mencetak sebuah dokumen atau gambar dari komputer ke kertas. Kayak kertas berwarna itu hasilnya dari printer. Kalau nggak di-print dulu, mana keluar kertas yang ada di dalam komputer tersebut. Di mana perangkat ini sangat berguna untuk mencetak tugas, laporan, foto, dan berbagai kebutuhan lainnya. Seperti mencetak LKPD, mencetak modul, mencetak foto Ananda, mencetak akta kelahiran, mencetak apa lagi? Mencetak kakak atau ngeprint kakak, Bu. Boleh. Dan lain-lain. Ya, dan lain-lainnya. Umumnya bentuknya itu kotak dengan slot tempat keluarnya kertas. Seperti ini. Menggunakan tinta atau serbuk toner atau laser sebagai bahan cetak. Seperti pulpen, kalau nggak ada tinta, apa bisa keluar warna? Tidak. Apa bisa Anda menulis? Tidak. Sama kayak printer ini. Di printer ini ada berbagai warna, itu sekitar 3 atau 4 warna di dalamnya.
yang diolah agar bisa menghasilkan berbagai warna untuk gambar ataupun foto yang akan dicetak di dalam sebuah komputer. Lanjut, ada beberapa jenis printer modern juga memiliki fungsi tambahan seperti scan, fotokopi, dan fax. Contohnya fotokopi ini. Di printer itu tidak hanya ngeprint, bisa juga fotokopi. Ada yang pernah fotokopi? Fotokopi apa? Fotokopi kakak, teh. Bisa paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang punya printer? Lanjut, speaker. Pernah dengar speaker? Ada yang punya speaker? Yang punya HP pasti punya speaker. Punya kan? Ada yang punya speaker? Ada, Bu. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer. Speaker bisa mengeluarkan gambar? Tidak. Hanya bisa mengeluarkan suara. Perangkat ini mengubah sinyal digital menjadi gelombang suara yang berfungsi atau yang bisa digunakan untuk manusia mendengarkan musik yang ada di komputer. Di mana ciri-ciri dari speaker ini, yang pertama berbentuk kotak kecil dengan lubang di bawah di bagian depan tempat keluarnya suara seperti ini. Serta ciri yang kedua bisa dihubungkan dengan kabel melalui Bluetooth. Speaker bisa pakai Bluetooth? Bisa, Bu. Yang ketiga yaitu biasanya digunakan untuk mendengarkan musik, menonton video, atau mengikuti pembelajaran daring. Kalau Ananda tidak ada speaker di HP, apa bisa menonton video? Tidak. Bisa. Bisa, tapi suaranya nggak kedengeran. Tapi suaranya nggak kedengaran. Apa bisa mendengar musik? Tidak. Kenapa? Karena nggak ada speakernya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Lanjut ke flash disk dan hard disk. Di mana flash disk dan hard disk ini memiliki fungsi yang sama, yaitu dapat menyimpan data. Di mana flash disk digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dengan mudah karena ukurannya kecil dan ringan. Ini kecil atau besar? Kecil. Berat atau ringan? Ringan. Berarti betul? Betul. Sementara hard disk itu digunakan untuk menyimpan penyimpanan utama dalam komputer. Jadi di hard disk itu cuma ada di sini. Kalau flash disk di sini, bisa bedakan? Bisa, Bu. Ciri-ciri dari flash disk: bentuknya kecil dan mudah dibawa kemana-mana, betul? Dicolokkan ke port USB komputer, bisa? Bisa? Ada yang pernah mencoba? Dicolokkan ke port USB komputer ini, betul? Betul. Kapasitasnya beragam, mulai dari 8 GB hingga 128 GB atau lebih. Ada yang punya flash disk? Ada. Gunanya untuk apa? Untuk menyimpan data, Bu. Data dokumen. Fahmi, apa gunanya flash disk, Fahmi? Menyimpan data. Menyimpan data. Contohnya Fahmi, data seperti apa? Fahmi pernah punya ini? Pernah lihat ini? Mana? Di pulpen.
di komputer. Gunanya untuk apa, Fani? Menyimpan data. Data seperti apa, Fani? Video. Coba Bima sakit? Mau izin? Silakan Bima. Tinggalkan tasnya ya Bima. Siapa lagi? Coba Farel. Musik. Apa lagi Farel? Menyimpan foto. Apa Pindo? Menyimpan dokumen. Dokumen apa Pindo? Oh, dokumen perusahaan. Betul. Berikutnya, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang berani tadi. Berikutnya hard disk. Nih, ini hard disk. Ibu tak memungkinkan untuk membongkar komputer ya. Hard disknya ada di dalam ini. Jadi kita lihat aja gambar ini. Hard disk itu bentuknya kotak logam dengan ukuran lebih besar dari flash disk. Dipasang di dalam CPU atau internal dan bisa juga digunakan di luar atau eksternal. Serta hard disk ini memiliki kapasitas besar, bahkan bisa mencapai beberapa TB atau terabyte. Terabyte ini, ada yang tahu terabyte? Tidak, Bu. Terabyte ini di atas gigabyte. Gigabyte pernah dengar? Pernah dengar gigabyte? Pernah gila? Nggak pernah gila. Penyimpanan HP gila berapa giga? Itu RAM. RAM-nya berapa RAM? Gila? 4. Berarti gigabyte itu GB lah, yang tulisannya GB. Ini terabyte ini di atas gigabyte. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, lanjut yang keempat. Webcam. Webcam ini kamera kecil yang digunakan merekam gambar atau video langsung dari komputer ini. Ini webcam atau kamera. Biasanya digunakan untuk video call, pembelajaran daring dan konferensi online. Yang suka video call? Siapa yang suka video call? Siapa yang suka video call? Ya, sama kawan, sama ibu. Fami suka video call? Tidak, Bu. Siapa yang suka video call sama ibu, sama teman? Dia suka. Sama Abel, sama teman. Sama teman, Farel. Ada lagi yang suka video call? Ada, Bu. Oke. Ciri-ciri dari webcam. Yang pertama, berbentuk kecil dan sering diletakkan di atas monitor laptop atau komputer. Ini di atas atau di bawah? Kalau dia di sini gimana? Di bawah. Kalau dia di sini letaknya gimana? Tapi video call Otomatis kan dia dijelaskan. Yang kedua, terhubung langsung dengan sistem komputer melalui kabel atau internet di laptop. Yang ketiga, dapat merekam gambar bergerak secara langsung. Kalau PC itu bergerak, kita tahu nggak? Bergerak. Oke, mungkin sekian materi kita. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ibu yang bertanya ya. Yang berfungsi untuk menampilkan gambar itu apa? Monitor, Bu. Monitor.
saja namanya, nama singkat saja ya. Nanti Ananda panah-panahkan saja. Misalnya yang gambar pertama ini ke atas, yang gambar di atas ini ke bawah. Bisa paham? Paham. Kerjakan secara diskusi ya. Ada yang tidak paham bisa bertanya.
Mbak ini harus sekarang. Hadiah ya? Iya bos. Macam gitu ya. Siapa sih? Ini nih kok mas ya? Perhatikan dulu. Ada yang tahu ini apa? Komputer. Ini apa? Komputer. Yang komputer ini apa? Rokok. Printer kan? Sama kayak gitu ya. Tadi kan dari itu pilih ini monitor. Aku saja. Nanti perwakilan maju ke depan sendiri-sendiri ya. Satu orang perwakilan. Sendiri-sendiri. Masuk bola tapi cepat ya. Ya Bu. Kita mau kami kelompok. Tunggu dulu. Tunggu kami.
Biarlah, maknya saya itu. Maknya dulu, maknya dulu. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Ada. Sudah siap. Mau kemana? Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah siap? Gimana kelompok 3? Sudah dapat namanya? Cari dulu, cari. Orang azan. Oke, kalau udah siap kita sebelum kita menampilkan hasil diskusi Ananda, kita ice breaking dulu ya. Siap ice breaking? Siap. Ice breakingnya itu keyboard dan mouse. Keyboard, mouse. Bisa? Kita permainannya keyboard dan mouse. Cluenya ikuti kata ibu. Cluenya ikuti kata ibu. Bisa? Mouse, mouse, mouse. Keyboard, mouse. Ananda semua. Mouse itu adalah. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini adalah mouse. Mouse itu adalah perangkat kecil yang digunakan untuk menggerakkan petunjuk atau pointer. Kalau nggak ada mouse gimana? Ini apa? Yang ini apa? Ini adalah mouse. Kita itu layar televisi. Ciri-ciri mouse apa? Yang diam nanti gue tunjuk. Ciri-ciri mouse apa?
komputer dalam bentuk visual adalah monitor. Pertanyaan kedua adalah berfungsi menggerakkan pointer dan memilih objek di layar adalah mouse. Yang ketiga adalah perangkat penyimpanan eksternal kecil yang mudah dibawa digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain adalah flash disk. Yang ketiga adalah komponen utama komputer yang mengolah data dan mengatur semua aktivitas komputer. Berbentuk kotak besar berisi prosesor, RAM, dan motherboard adalah hard disk. Itu namanya CPU. Apa namanya? CPU. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk komputer. Berapa lagi? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Oke, dengarkan kelompok 4 presentasi. Silakan dimulai. Baiklah, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4, yaitu tentang RKPD, mencocokkan gambar dan pernyataan. Seperti ini. Pernyataan pertama, alat untuk menampilkan hasil kerja komputer dalam bentuk visual yaitu monitor. Ini gambar monitor. Pernyataan kedua, berfungsi menggerakkan pointer dan memilih objek di layar yaitu mouse. Yang ini. Yang ketiga, perangkat penyimpan eksternal kecil yang mudah dibawa digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lain yaitu flash disk. Yang kecil ini. Pernyataan keempat, komponen utama komputer yang mengolah data dan mengatur semua aktivitas komputer berbentuk kotak besar berisi prosesor, RAM, dan motherboard, yaitu CPU. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 4. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Saya dari kelompok 2 mau. Kenapa Rumi? Ya Bu, saya Bima yang cowok. Saya dari kelompok 2 akan menyebutkan hasil diskusi kami, yaitu mencocokkan gambar KPD. Yang pertama, monitor, yaitu
speaker, alat untuk menampilkan hasil kerja komputer. Diam, Ci. Speaker, alat untuk menampilkan hasil kerja komputer dalam bentuk visual. Mouse adalah berfungsi menggerakkan pointer dan memilih objek di layar. Flash disk, perangkat penyimpanan eksternal kecil yang mudah dibawa, digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Komponen utama komputer yang mengolah data dan mengatur semua aktivitas komputer berbentuk kotak besar berisi prosesor, RAM, dan motherboard. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok 2. Dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengarkan ya. Saya mempresentasikan KPD dari kelompok 3. Nomor 1. Alat untuk menampilkan hasil kerja komputer dalam bentuk visual adalah monitor. 2. Fungsi menggerakkan pointer dan memilih objek di layar, mouse. 3. Perangkat keras berupa papan, tombol, borong, angka, dan simbol. Berfungsi untuk memasukkan teks atau menentang kemudian. Perangkat penyimpanan eksternal kecil yang mudah dibawa, digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain adalah flash disk. Komponen utama komputer yang mengelola dan mengatur semua aktivitas
Jawab mana? Ya, coba. Satu pengertian, satu ciri-ciri, dan satu fungsinya. Coba. Mos berfungsi menggerakkan pointer dan memilih objek di layar. Ciri-cirinya. Memiliki dua tombol kiri dan kanan. Terus, Dan ada roda di tengah. pengertiannya. Pengertian MOS. Apa? Ada yang bisa bantu pengertian MOS? Mana kelompok satu? Bisa menggerakkan. Nah, coba dulu yang dari kelompok satu ini dulu bantu temannya. Apa? Pengertian Mos adalah perangkat keras dan bisa pecah. Bisa rusak. yang gampang rusak. Apa lagi? Ada yang bisa melengkapi kelompok satu? Lempar ke kelompok lain. Lempar. Mos berguna untuk menggerakkan layar. Itu fungsinya. Pengertiannya apa? Lempar ke kelompok lain. Lempar. Panas dingin. Panas dingin. Dingin aja. Saya akan melempar ke kelompok 3. Nah, kelompok tiga. Apa? Yang lain? Sebentar ya. Ada yang lain? Sebentar, dulu. Ada yang mau ngambil? Coba. Yang lain gimana? Kenapa Juliana terus? Coba Juliana. Perangkat kecil pada komputer yang berfungsi untuk menggesek dan menggerakkan layar komputer. Oke. Yang kelompok dua. Apa, kelompok dua? Satu perangkat keras. Printer. Fungsinya mencetak dokumen, ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Memiliki tinta, lagi korner berbentuk kotak, apa lagi? Warna hitam. Udah? Oke, kelompok tiga. Kelompok tiga? Flash disk. Oke, silakan Kala. Pengertian dulu. Pengertiannya apa? Silakan dibantu, Mbak Bapak. Silakan dibantu. Panel kecil yang mudah dibawa digunakan untuk simpan dan memindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Oke. Ciri-cirinya kecil dan ringan. Kecil dan ringan. Fungsinya untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari pembelajaran kita di awal sampai di akhir dapat kita simpulkan bahwa perangkat keras ini memiliki banyak jenis dengan fungsi yang berbeda-beda. Benar? Benar. Seperti monitor, fungsinya untuk menampilkan gambar. Seperti mouse untuk menggeser-geser, untuk menggerakkan. Seperti
Doa dimulai.